Bab 279, Pertemuan Sosial. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sinar pertama fajar mengintip di atas cakrawala pada saat Regis dan aku telah mendaki kembali dari bukit yang dipenuhi binatang buas di dekat kota Maerin. Saya hanya fokus pada latihan God Step, jatuh lebih banyak daripada yang bisa saya hitung dalam prosesnya, sementara Regis mengintai di sekitar area, melakukan sedikit perburuan sendiri. Meskipun kemajuannya lambat, saya masih bangga dengan pertumbuhan yang terlihat dalam penguasaan Godrune resmi pertama saya. Saya dapat mencapai tujuan yang telah saya tentukan, menggunakan God Step dengan ketepatan yang jauh lebih baik daripada yang saya miliki pada awalnya. Artinya, tanpa hambatan tentunya. Mempertimbangkan rintangan yang menghalangi jalan saya, God Step menjadi lebih sulit digunakan secara eksponensial. Ada beberapa cara untuk mengatasi ini, tentu saja. Saya bisa menggunakan God Step dalam garis lurus, seperti yang saya lakukan dengan Burst Step, tetapi melakukan itu pada dasarnya akan menggunakan ujung pedang yang tumpul. Sebagai alternatif, saya bisa menghabiskan waktu lama untuk fokus dan memetakan jalur yang bisa saya ambil untuk tiba di tujuan yang saya tuju. Tapi itu agak sulit dilakukan ketika monster mana seberat 2000 pon menyerang setelah saya, dan mengubah posisi bahkan sedikit mengubah jalur. Lapisan perak di balik semua ini adalah bahwa pengembangan awal saya dari Burst Step di Epeotus telah berfungsi sebagai roda pelatihan untuk God Step episode. Seiring dengan refleks saya yang bertambah dari inti aether saya dan naga dari fisik klan Indrat, saya tahu bahwa menguasai ini hanya masalah waktu dan tenaga. Regis, di sisi lain, belum mendapatkan wawasan dalam mengaktifkan Rune of Destruction meski aku membimbing. Saya tahu bahwa jika saya menggunakan rune penghancuran 1 atau 2 kali lagi, dia akan dapat memperoleh wawasan tentang Dekrit, tetapi saya benar-benar takut dengan apa yang mungkin terjadi ketika saya berada di bawah keadaan psikotik semu yang ditimbulkan oleh Dekrit itu. Namun, berkat fakta bahwa tidak seperti mana, ambien aether ada di mana-mana, Regis berhasil membuat langkah dalam memperkuat cadangan aethernya sendiri. Melalui ini, kekuatannya tidak hanya meningkat, tetapi jarak yang bisa dia pisahkan dariku telah meluas. Seluruh wujudnya tampaknya menggambarkan kekuatannya yang tumbuh saat dua tanduk yang memutar dan menggerutu di belakang telinganya menjadi semakin rumit. Tidak hanya itu, tetapi seluruh bentuknya tampak menjadi lebih korporeal dan nyata karena api ungu yang membentuk surainya tampak seperti nyala api sungguhan, bukan gumpalan berasap. Dengan kepalaku bersih dari kejadian selama upacara penganugerahan dan inti aetherku kosong, aku mendekati tanda batu yang menandakan kami kembali ke dalam zona aman. Yang mengejutkan saya, ada seseorang yang menunggu saya tepat di samping batu besar berukir di tempat terbuka. Bukankah itu anak itu, Velma, dari tadi malam? Regis bertanya, wujudnya bersembunyi di dalam diriku. Apakah Anda yakin Anda adalah senjata yang cerdas? Aku menggoda, sebelum memanggil bocah itu. Belmun. Senjata jiwa, Regis mengoreksi sambil menggerutu. Belmun bangkit berdiri mendengar namanya dipanggil. Dia berlari ke arahku, angin membolak-balik rambut panjangnya yang tidak terawat hingga bibirnya pecah, matanya yang memar, dan pipinya yang bengkak. Anak laki-laki itu menyeringai lebar padaku saat dia melambaikan tangannya. Tuan. Belmun berhenti di depanku dan berlutut. Tolong ajari aku cara bertarung. Menyadari memar dan bekas luka di sekujur lengannya yang terbuka dan raut wajahnya yang mengeras, aku tidak bisa tidak mengagumi tekad bocah itu. Tidak, jawabku, berjalan melewatinya. Tunggu. Belmun bergegas kembali ke depanku. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan sekarang, tapi aku telah dianugerahi lambang hari ini. Aku mengangkat alis. Begitu. Anak laki-laki itu menggaruk kepalanya. Jadi aku punya bakat luar biasa. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu sekarang, tapi di masa depan, ketika aku adalah seorang peningkat terkenal atau bahkan peringkat, aku akan membayarmu kembali. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang merasukiku saat aku melihat ekspresi percaya diri, hampir sombong, di wajah Belmun tapi aku melepaskan gelombang kekuatan eterik, mengikatkan niat membunuh yang cukup untuk membuat bocah itu merangkak sambil tersedak. Menarik niat saya dan juga tekanan nyata yang diberikan melalui udara sekitar di sekitar kami, saya menatap datar pada Belmun, sekarang terengah-engah. Jangan terlalu bodoh. Dunia tempat yang luas dan bakat Anda di kota kecil ini mungkin sebanding dengan tikus jalanan di kota besar. Petik 2. Sesampainya di Manor, Regis muncul dan melompat ke atas sofa kulit. Aku tidak berpikir kamu akan begitu emosional dengan anak kecil itu. Aku mengerutkan kening. Saya tidak emosional. Silahkan. Anda hampir tidak peduli dengan orang-orang di sini cukup untuk bertukar lebih dari satu kalimat dengan mereka kecuali Anda mencari informasi, jawab Regis, berbaring. Tapi kamu tidak hanya membantu anak itu, tapi kamu memberinya nasihat. Melepas bajuku, aku membalas, itu bukan nasihat. Sikapnya yang sombong setelah mendapat sedikit pengakuan membuatku kesal. Petik 2. Regis memutar matanya saat dia meringkuk ke dalam keadaan meditatif. Aku menghela nafas saat aku duduk di tanah. Saya tahu mengapa saya bertindak seperti itu, saya hanya tidak ingin mengakui pada diri saya sendiri bahwa anak laki-laki kecil itu mengingatkan saya pada diri saya sendiri dalam banyak hal. Menamparkan pipiku untuk fokus, aku memejamkan mata saat selimut hangat cahaya pagi menyelimuti diriku dan mulai menyempurnakan inti aetherku sekali lagi.
Selama beberapa hari berikutnya menjelang pameran tahunan, Regis dan saya telah jatuh ke dalam ritme yang nyaman yang sebagian besar jauh dari penghuni Town Maerin yang penasaran. Tanpa perlu tidur selain beberapa jam setiap 3 hari sekali, saya telah menggunakan pagi saya untuk memperbaiki inti saya untuk mengisi kembali cadangan aether saya yang cukup untuk mempelajari relik berbentuk kubus di sore hari. Di malam hari dan semalaman, saya akan tinggal di dekat puncak bukit yang dipenuhi pohon berlatih tidak hanya Godstep tetapi juga bertarung dengan aether secara umum. Mayla telah mampir pada hari pertama setelah penganugerahan tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan pergi kemana-mana dan membuatnya pulang. Saya tidak ingin dia menghabiskan sebagian besar hari dengan saya ketika waktunya dengan saudara perempuannya sangat terbatas sekarang. Saya mengetahui darinya kemudian, bahwa Belmont telah mulai berlatih dengan serius pada Striker sampai dia akan mendaftar di Akademi Stormcove. Ternyata memar yang dia terima pada malam setelah penganugerahan itu karena dia bertengkar dengan beberapa murid Striker. Sementara kemajuan telah dibuat dalam mempelajari relik berbentuk kubus dan juga langkah dewa, aku perlahan-lahan semakin tidak sabar tinggal di kota kecil ini. Jadi ketika hari pameran tahunan akhirnya tiba, saya benar-benar bersemangat. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini sekarang? Regis bertanya, menatapku. Aku memegang batu Sylvie dengan lembut di telapak tanganku. Sudah lama sejak saya mencoba dan inti ether saya menjadi lebih kuat setelah berlatih Guts episode. Aku tahu, tapi bukankah usaha terakhirmu hampir menyedot cadangan aether sampai kering? Apakah kamu akan baik-baik saja selama pameran? Petik 2. Anda membaca di https://webnovelonline.com. Persis. Saya tidak bisa berlatih hari ini karena pameran jadi saya mungkin juga. Sekarang diam. Saya menjawab, fokus pada batu tembus pandang saat saya melepaskan ether dari inti saya. Saya bertemu dengan sensasi yang sama dari aether yang mengalir dari tubuh saya saat selubung ungu menyelimuti batu. Tidak seperti terakhir kali ketika saya merasa seperti mencoba mengisi kolam beberapa tetes pada satu waktu, saya sekarang bisa merasakan aliran ether yang sebenarnya mencapai dimensi dalam di dalam batu. Dengan aether saya lebih murni dan lebih padat dari sebelumnya, bahkan lebih sedikit aether yang terbuang melalui proses filtrasi yang terjadi di dalam batu juga. Namun, sementara kemajuan pasti dibuat, pada saat saya berkeringat dan terengah-engah karena hampir semua aether saya tersedot keluar dari saya, tidak ada perubahan yang terlihat pada batu tembus pandang. Saya meletakkan batu itu kembali ke rune ekstra dimensi dan jatuh kembali ke lantai yang dingin. Menatap langit-langit, saya memikirkan seberapa jauh saya masih harus pergi. Bahkan setelah aku sampai sejauh ini, aku merasa seperti baru saja melangkah maju dalam perjalanan ini. Tapi yang paling saya takuti adalah apa yang akan terjadi setelah saya mencapai babak terakhir. Akankah memenuhi aether ke dalam batu benar-benar membawa kembali Sylvie? Dia telah memberi saya bentuk fisiknya untuk menyelamatkan saya. Apakah dia benar-benar akan kembali sebagai Sylvie yang sama yang aku kenal dan cintai? Apakah dia akan kembali? Dadaku sakit karena pikiran ini dan rasanya tubuhku tumbuh beberapa kali lebih berat saat motivasi dan tekadku goyah. Tidak, kau sudah sejauh ini, Arthur. Anda tidak bisa berhenti sekarang. Menghembuskan nafas yang tajam, aku bangkit dan berubah. Sensasi dari armor hitam seperti kulit yang menempel di kulitku adalah perubahan yang disambut baik setelah pakaian kain sebelumnya. Ketukan lembut di pintu memberitahu saya bahwa sudah hampir waktunya pameran dimulai. Ayo pergi, kataku pada Regis. Dengan anggukan, wujudnya menghilang ke punggungku. Setelah menarik jubah teal ke bahuku dan memasukkan belati putih ke dalam saku tersembunyi di lapisan dalam, aku menuju ke pintu. Saya disambut oleh Mayla yang muram. Dia memberiku senyuman yang tidak sampai ke matanya. Selamat pagi, Ascender Grey. Mayla, aku mengangkat alis. Saya pikir saya mengatakan untuk mengirim orang lain untuk menemani saya. Gadis yang kelihatannya hanya beberapa tahun lebih muda dari kakak perempuanku menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melakukan itu. Pikiranku akan lebih damai membimbing diriku sendiri yang terhormat. Terima kasih atas pertimbangan Anda. Saya menikmati beberapa hari terakhir ini dengan saudara perempuan saya. Petik 2. Ada baiknya jika kau baik-baik saja, gumamku sambil menggaruk pipiku. Kami berdua berjalan menuruni bukit menuju ke kota dalam keheningan. Gadis yang dulu banyak bicara itu sepertinya melamun, beberapa kali tersandung di jalan yang tidak rata. Ah, aku hampir lupa, Mayla tiba-tiba berkata, menoleh padaku. Chief Mason telah menyiapkan runekat Anda dengan uang yang Anda peroleh dari menjual manabis. Dia pikir karena Anda kehilangan cincin dimensi Anda bahkan dengan biayanya, itu akan lebih praktis daripada membawa sekantong emas. Petik 2. Runekats adalah kartu fisik yang terkait dengan lembaga perbankan menggunakan rune sehingga Anda tidak perlu membawa uang fisik kemana-mana, Regis menjelaskan hanya setelah dorongan mental cepat dari saya. Aku pasti akan mengambilnya sebelum pergi, jawabku, terkesan sekali lagi dengan betapa mahirnya Alakria dibandingkan dengan Dicaten. Saya tergoda untuk memikirkan bagaimana cara bertanya secara halus tentang bagaimana lembaga perbankan di sini bekerja ketika kami tiba di kota itu. Suasana hari ini jauh lebih semarak dibandingkan beberapa hari yang lalu dan semakin buruk saat kami mencapai arena. Hiruk-pikuk lusinan percakapan yang semuanya memperjuangkan supremasi mengalahkan para prajurit yang mencoba mengatur kerumunan yang semakin banyak. Untungnya,
Kami tidak perlu mengambil pintu masuk utama. Kami berdua dikawal oleh salah satu penjaga menuju pintu samping menuju ke daerah itu. Aku akan pergi dari sini, pendaki yang terhormat, kata Mayla, menundukkan kepalanya. Hanya pejabat kota dan tamu dari Akademi Stormcove yang diizinkan masuk ke ruang tontonan ini. Melihatnya berjalan kembali, meninggalkan saya dengan penjaga di koridor yang terang benderang, saya mengutuk dalam hati karena berpikir bahwa saya bisa menonton pameran dengan damai. Aku sudah bisa menebak betapa menyesakannya ruangan yang dipenuhi pejabat kota yang menjilat para perwakilan Akademi Stormcove. Pengantar tamu yang berdiri di ujung koridor dengan tergesa-gesa membuka pintu Cherrywood dan mengarahkan saya ke dalam saat dia berseru, Ascender Grey telah tiba. Aku berjalan ke ruang terbuka yang menghadap ke arena yang memiliki barisan remaja-praremaja berseragam yang dengan jelas menonjolkan kota mereka. Ruangan itu didekorasi secara sederhana dengan vas bunga di atas furnitur kayu gelap. Kurangnya kursi di area duduk, ini sepertinya menyarankan promosi untuk berjalan-jalan dan mengenal satu sama lain. Di dalamnya ada orang-orang terhormat dari berbagai usia yang semuanya mengenakan setelan atau gaun mewah. Mereka masing-masing memegang gelas anggur di tangan mereka seperti mereka sedang berpose untuk difoto saat mereka menatapku. Pendaki yang terhormat, suara yang akrab dan menggelegar memanggil. Chief Mason mengenakan setelan pas yang menonjolkan tubuhnya yang lebar. Rambut garam dan merica disisir ke belakang sementara janggutnya disisir dengan benar dan diikat mendekati ujung. Dia menyerahkan saya salah satu dari banyak seruling anggur yang dipajang di meja koktail yang diatur di seluruh ruangan sebelum beralih ke orang-orang lain yang hadir di ruangan itu. Kami semua sangat senang Anda bersama kami hari ini. Terima kasih telah menerima saya. Saya menerima gelas itu dan menoleh ke orang-orang yang menatap, mengangkat gelas saya dan memberikan senyuman. Aku sendiri pasti sedikit bersemangat, mengingat bagaimana aku berpakaian untuk bergabung dengan anak-anak di sana daripada minum di sini. Tawa terdengar, memecah ketegangan saat para pejabat yang hadir mulai mengerumuni kami. Wow, siapakah pembicara yang lancar ini dan apa yang telah Anda lakukan dengan Arthur yang pemarah yang semakin saya toleransi? Saya pikir Anda mengatakan Anda buruk dalam pertemuan sosial, kata Regis. Tutup itu. Dan saya bilang saya tidak suka pertemuan sosial. Itu tidak berarti saya buruk pada mereka. Seperti yang diharapkan dari pendaki yang terhormat. Bukan hanya kehadiranmu yang begitu mengesankan, tapi penampilanmu juga menakjubkan, seorang wanita yang tampaknya berusia awal 20-an berkata dengan cekikikan, menyentuhkan tangannya ke tanganku. Aku balas tersenyum saat aku melangkah ke arahnya. Silahkan, panggil aku Grey. Petik 2. Tidak peduli untuk mengetahui namanya, saya berhasil melewati kerumunan lebih dari 20 orang. Mengabaikan keinginan mereka yang berlebihan untuk memperkenalkan diri kepada saya dan memamerkan kekuatan apapun yang mereka miliki untuk menarik saya tetap mempertahankan suasana yang menawan dan ringan. Saya telah menghabiskan beberapa gelas anggur ketika saya bertukar salam dan minum dengan orang-orang yang hadir sambil belajar lebih banyak tentang 3 kota tetangga ketika seluruh tubuh saya tiba-tiba bergidik. Regis juga merasakannya saat seluruh perhatianku tiba-tiba ditarik ke pintu tempat kami masuk. Penatua Cromeli dari Akademi Stormcove, siswa Apene dan Palisun dari Akademi Stormcove telah tiba. Penerima tamu mengumumkan, membuka pintu. Obrolan dan tawa di sekitarku segera tenggelam oleh darah yang memompa di telingaku saat Regis dan aku fokus pada pria kurus beruban yang mengenakan setelan gelap. Lebih khusus lagi, yang menarik perhatian kami adalah batu sederhana yang terpasang pada tongkat obsidian ramping di tangannya. Batu sederhana yang memiliki banyak eter di dalam permukaannya yang sudah bobrok.